Halo adik-adik, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai mobilitas sosial. Dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Selanjutnya yaitu indikator. Di antaranya, menjelaskan pengertian mobilitas sosial, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, menjelaskan cara dan saluran-saluran mobilitas sosial, dan mengidentifikasi dampak-dampak mobilitas sosial. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Keragaman masyarakat Indonesia tak hanya mengenai etnis dan budaya saja. Masyarakat Indonesia juga memiliki keragaman profesi seperti guru, staf, pilot, dan lainnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pernahkah adik-adik bercita-cita menjadi seorang direktur yang sukses atau menjadi seorang staf? Tentunya untuk menjadi seorang direktur yang sukses harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi dan baik. Nah, itu merupakan salah satu mobilitas sosial. Nah, yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Menurut Paul B. Harton, mobilitas sosial yaitu suatu pergerakan atau terdapat perpindahan pada individu atau kelompok sosial dari satu kelas ke kelas sosial lainnya, atau suatu gerak perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Jadi, mobilitas sosial yaitu seseorang yang mengalami perubahan kedudukan sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Kita juga bisa mengambil kisah dari kesuksesan seorang Mas'ud, di mana Mas'ud ini sebagai anak petani miskin, namun Mas'ud ingin memperbaiki taraf kehidupannya. Kedua orang tuanya hanya mampu menyekolahkannya sampai tingkat SMP saja. Namun, Mas'ud tetap ingin mengejar cita-citanya. Kemudian, Mas'ud pergi ke suatu kota untuk berjualan koran demi kehidupan dan melanjutkan pendidikannya. Bahkan, ia bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi. Berbekal ilmu yang ia dapat dari perkuliahannya mengenai bisnis, kemudian Mas'ud tidak lagi berjualan koran, namun ia bisa membuka kios koran dan majalah. Dan hari semakin hari, usaha yang didirikan Mas'ud mengalami kemajuan hingga bisa membuka beberapa cabang toko di beberapa wilayah. Itu semua tidak lepas dari usahanya yang gigih dari seorang Mas'ud. Kisah seorang Mas'ud ini merupakan salah satu bentuk dari mobilitas sosial. Jadi, hal terpenting dalam meraih sebuah mimpi bukanlah berhasil atau gagalnya, melainkan usaha dalam mewujudkan mimpi-mimpimu dan cita-citamu yang ingin engkau raih. Nah, adik-adik, adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Ada yang tahu adik-adik apa itu mobilitas sosial vertikal? Ya, betul sekali. Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, mobilitas sosial vertikal ini ada dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing
di mana mobilitas ini terjadi peningkatan status atau kedudukan seseorang dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya di sini ada seorang karyawan karena kerja keras dan prestasi selama ia bekerja, ia bisa diangkat menjadi seorang direktur di perusahaannya. Nah, selanjutnya yaitu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, di mana terjadi penurunan kedudukan seseorang atau status seseorang dari status sosial tinggi ke status sosial rendah. Contohnya, seorang yang menjabat sebagai direktur karena kecerobohan dan ketidakjujurannya dalam bekerja, ia dipecat dari perusahaan. Nah, ini disebut sebagai mobilitas vertikal ke bawah. Bentuk mobilitas sosial selanjutnya yaitu mobilitas sosial horizontal. Nah, ada yang tahu adik-adik apa itu mobilitas sosial horizontal? Ya, betul sekali. Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Jadi, pada mobilitas sosial ini tidak terjadi penurunan atau kenaikan pada kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Contohnya di sini seperti seorang guru IPS di SMPN 2 Blitar dipindahkan di SMPN 3 Blitar. Namun, ia tetap menjadi seorang guru IPS. Jadi, pada mobilitas ini tidak ada perubahan kedudukan pada guru tersebut. Nah, ini disebut sebagai mobilitas sosial horizontal. Adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial lainnya, yang pertama mobilitas intragenerasi, ada mobilitas antar generasi, dan juga ada mobilitas fisik. Nah, yang pertama mobilitas intragenerasi, di mana status sosial yang melibatkan hanya satu generasi. Contohnya, seorang supir diangkat menjadi seorang manajer, di mana hanya melibatkan satu individu saja. Kemudian ada mobilitas antar generasi, yaitu status sosial yang melibatkan lebih dari satu generasi. Contohnya, seorang anak dan ayah, di mana ayah berprofesi sebagai dosen, sedangkan anak sebagai supir. Nah, di sini lebih dari satu generasi. Kemudian ada mobilitas fisik, yaitu perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, seorang yang berrekreasi di tempat wisata. Nah, itulah bentuk-bentuk mobilitas sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih terjadi mobilitas sosial? Lalu, apakah mobilitas sosial selalu terjadi di dalam masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Ada faktor struktural, di mana struktur masyarakat Indonesia yang terbuka membuat seseorang bisa mengalami mobilitas setinggi-tingginya. Bahkan orang biasa pun bisa menjadi seorang presiden. Faktor kedua yaitu faktor individu, di mana sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam diri seseorang mempengaruhi peluang untuk mengalami mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu faktor sosial, di mana ketidakpuasan akan status sosial yang dimilikinya mendorong untuk terus berjuang dalam merubah status sosialnya di dalam masyarakat. Faktor selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Dengan keadaan ekonomi yang baik, memudahkan individu dalam melakukan sebuah mobilitas sosial. Kemudian faktor politik. Dengan kondisi negara yang aman dan damai, membuat pemerintah serta rakyat berperan aktif dalam melakukan sebuah pembangunan. Selain itu, kemudahan dalam akses pendidikan, di mana bekal ilmu yang ia dapat, maka seseorang dengan mudah dalam melakukan sebuah mobilitas sosial di dalam masyarakat. Adapun faktor penghambat dari mobilitas sosial, yaitu kemiskinan dan diskriminasi, di mana keduanya
masih banyak terjadi di dalam masyarakat, khususnya kemiskinan, yang mana menghambat terjadinya sebuah mobilitas sosial di dalam masyarakat. Kalian tentu juga berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi. Nah, yaitu dapat melalui saluran-saluran mobilitas sosial, yaitu melalui pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Yang pertama yaitu pendidikan. Melalui pendidikan dapat mengangkat kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi. Kemudian organisasi politik. Berbagai partai yang ada di Indonesia yang sudah berkembang di Indonesia sejak dulu merupakan salah satu saluran adanya mobilitas sosial. Kemudian organisasi ekonomi. Contohnya di sini seperti koperasi dan badan usaha yang berkembang di masyarakat, yang mana memberikan kesempatan seluasnya kepada seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal ke atas. Kemudian melalui organisasi profesi, di mana seperti Ikatan Dokter Indonesia, PGRI, dan organisasi profesi yang lainnya, guna untuk meningkatkan dan memperjuangkan profesinya. Nah, itulah saluran-saluran dalam mobilitas sosial, sehingga dapat terjadi sebuah mobilitas sosial di dalam masyarakat. Mobilitas sosial tentunya memiliki dampak dalam masyarakat maupun individu. Nah, adapun dampak positif dari mobilitas sosial yaitu yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Dengan adanya mobilitas sosial ini, membuat seseorang untuk lebih termotivasi agar menjadi lebih berhasil dan lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan integrasi sosial. Contohnya di sini, seseorang yang menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai atau norma yang dianut oleh kelompok, sehingga tercipta sebuah integrasi sosial. Selanjutnya yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Melalui mobilitas sosial ini dapat mempercepat tingkat perubahan sosial yang lebih baik. Contohnya perubahan masyarakat Indonesia yang agraris menjadi masyarakat industri. Selain ada dampak positif, mobilitas sosial juga memiliki dampak negatif, yaitu terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan perjuangan seseorang atau kelompok sosial, sehingga wajar jika terjadi sebuah persaingan yang menyebabkan sebuah konflik di dalam masyarakat. Kedua, gangguan psikologis. Contohnya, seseorang yang dahulunya memiliki jabatan yang tinggi, namun pada suatu masa jabatan tersebut hilang, yang mana bisa membuat individu tersebut mengalami gangguan psikologis. Gangguan ini disebabkan karena individu tersebut tidak bisa menerima keadaan yang ada dengan lapang dada. Nah, itulah dampak-dampak baik positif maupun negatif dalam mobilitas sosial di masyarakat. Nah, dari materi-materi yang dipaparkan, sekarang coba adik-adik perhatikan orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Coba sebutkan beberapa contoh mobilitas sosial yang sering terjadi. Adik-adik, kalian sebagai generasi muda harus memiliki cita-cita serta harapan yang tinggi. Tentunya dengan usaha serta semangat yang membara dalam meraih cita-cita tersebut. Nah, sekian video pembelajaran mengenai materi mobilitas sosial. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa.